tulisan Pak Rizal Fadila ini tadi jam 7:57 lah, yang kemudian kita dengar juga setelahnya beliau tertabrak. Ya, ada kaki yang sedang diobati, konon katanya ini adalah kakinya Pak Rizal Fadilah yang menurut informasi di beberapa grup WhatsApp yang saya terima tertabrak atau ditabrak motor. Nah, saya sudah tanyakan langsung ke Pak Rizal Fadilah, tapi belum mendapat respon. Nanti kalau sudah ada respon kita sampaikan kembali kepada sahabat semua ya. Tapi tadi jam 7:57 kalau tidak salah masih WhatsAppan seperti biasa, dan beliau tidak menyampaikan peristiwa ini. Mudah-mudahan bukan ya berita ini. Tapi kalaupun ya kita doakan tentu pejuang kita semua ya segera dipulihkan dan mampu terus berada di depan dalam memperjuangkan keadilan rakyat. Kita simak dulu tulisannya. Uji forensik Mabes Polri ditunggu rakyat. Ya sudah gitu. Kita berharap ini yang terakhir deh udah gitu. Nggak usah capek kita gaduh terus begini ya. Pengadilan mudah-mudahan menghasilkan keadilan. Dua dokumen yang jadi fokus perhatian masyarakat, yaitu skripsi dan ijazah atas nama Joko Widodo. Pertanyaannya adalah, apakah kedua dokumen tersebut asli atau palsu? Jawaban atas polemik ini atau pertanyaan tersebut sangat sederhana, yaitu uji forensik di laboratorium forensik Mabes Polri. Ini disampaikan oleh Rizal Fadilah ya. Jadi uji ini ada 3. Pertama, pihak yang meragukan keaslian skripsi dan ijazah UGM Joko Widodo ini telah memiliki keahlian dan tengah melakukan uji forensik pribadi. Dengan mempertaruhkan kapasitas dan integritas dirinya, Dr. Rosuryo, Dr. Rismond telah menyimpulkan bahwa diduga skripsi ijazah Jokowi palsu. Kedua, dokumen asli skripsi Jokowi yang sudah dilihat atau disaksikan oleh Roy dan Rismond saat keduanya bertemu dengan Wakil Rektor 15 April lalu, itu melihat langsung, mendokumentasikannya langsung. Nah, kemudian ketiga, Jokowi berdalih memiliki ijazah UGM asli tapi menghindar dan selalu menantang pihak yang meragukan untuk membuktikan. Ijazah disembunyikan lalu orang suruh membuktikan, ini namanya ngeles tingkat tinggi. Memperlihatkan di depan media 16 April di Solo tanpa kebebasan memfoto, serta datang lapor ke Polda Metro, menjadi alasan pihak kepolisian untuk segera menyita ijazah itu sebagai barang bukti. Kini Barreskrim telah memiliki alasan dan bukti kuat untuk melakukan uji forensik atas skripsi dan ijazahnya. Hal ini akan jadi jawaban cepat atas pertanyaan rakyat mengenai status skripsi dan ijazahnya. Sesungguhnya jika skripsi Jokowi palsu, maka dipastikan ijazahnya pun palsu. Bagaimana bisa skripsi palsu dapat menghasilkan ijazah asli? Oleh karenanya, fokus uji pertama adalah skripsi. Ya. Ijazah akan mudah diuji kepastiannya. Maka ini yang diharapkan oleh Pak Rizal Fadilah, agar Barreskrim segera melakukan uji forensik. Dan dengan begini, ya kita lihat bagaimana bermunculan lagi jejak digital Jokowi menghadapi respon-respon seperti ini. Kemarin kita dengarkan, saya dihina sehina-hinanya, saya direndahkan serendah-rendahnya. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Coba kita bandingkan dengan video yang ini. Bisa dipidanakan ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa. Jadi dan sebetulnya seperti itu bisa. Kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan.
Bisa dipidanakan ribuan kalau kayak gitu itu kalau saya mau. Tapi sampai detik ini tersebut kan tidak saya lakukan. Tetapi apapun negara kita ini negara bangsa yang penuh kesantunan. Ya. Tapi masalah yang kedua, masalah ini apa? Pasal penghinaan ini pun kan masih dalam rancangan, ya kan? Usulan rancangan kepada Dewan. Kalau saya lihat di situ, sebetulnya justru itu untuk memproteksi orang-orang yang kritis, masyarakat yang kritis, masyarakat yang ingin melakukan pengawasan, untuk tidak dibawa ke pasal-pasal karet. Jangan dibalik-balik kamu. Ya. Justru memproteksi. Jadi yang ingin mengkritisi, memberikan pengawasan, ingin memberikan koreksi, silahkan. Jangan sampai nanti ada yang membawa ke pasal karet. Nah, pasal karet. Jadi ya kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan Jokowi sekarang, tampaknya kontradiksi sekali ya dengan apa yang pernah diucapkannya. Tapi kan konon katanya ya beginilah, sen kiri belok kanan. Jokowi 23 April 2014 waktu jadi gubernur DKI 2 tahun dan dia tinggalkan untuk maju capres. Dalam wawancara sampaikan dia tidak suka pakai jam tangan. Lah terus foto yang diklaim sebagai dirinya waktu kuliah kok pakai jam tangan? Ini foto siapa? Itu pertanyaan dari Dr. Tifa. Nah, ada screenshotnya. Nah ini mulai saya agak-agak percaya ada screenshot. Tapi kalau belum file lengkapnya saya dapat, link benernya saya dapat, belum yakin juga saya. Saya cari lagi. Nah, saya cari lagi, akhirnya dari sini saya nemu ini. Rabu 23 April 2014 jam 18:29 WIB. Dimuat di Detik News, judulnya Kisah Jokowi dan Jam Tangan. Kita coba telusuri ya. Bagaimana kisahnya. Gubernur DKI Jokowi tak pernah memakai jam tangan. Tengok saja foto-foto dia yang bertebaran, sama sekali tak pernah terlihat memakai jam tangan. Ternyata Jokowi punya kisah soal jam tangan. Apa itu? Saya itu dulu pernah difoto, disuruh pakai jam tangan dan saya nangis. Tapi di foto yang tadi nggak nangis, malah senyum, ketawa. Itu waktu kecil, kata Jokowi di bandara di Lampung Rabu 23 April 2014. Berarti 11 tahun yang lalu ya. Jokowi menuturkan sejak kecil dia memang tak suka memakai jam tangan. Karenanya di tangannya tak pernah menempel benda aksesoris yang kadang menjadi simbol kebanggaan sejumlah orang. Gak pernah. Dari kecil sampai sekarang gak pernah. Nah, ini dikutip berarti betul-betul keluar dari mulutnya Pak Jokowi. Nah, kemudian kita juga lihat di kabar terakhir kemarin Jokowi kembali absen. Bagaimana jalannya sidang mediasi gugatan dugaan ijazah palsu di PN Solo. Jadi sebetulnya sekarang sedang tahap mediasi dari yang pelapornya Pak M. Taufik, dan sudah tahap bertemu tapi nggak pernah datang ya. Pak Jokowi nggak pernah datang dan ya padahal kalau menghormati pengadilan harusnya datang. Bahkan ada aturan itu boleh tidak datang kalau sedang sakit gitu, ada acara kenegaraan dan segala macam. Tampaknya ini tidak ada ya, tapi justru tidak hadir. Tapi bagaimana ini? Harusnya kan menghormati pengadilan. Dan ini juga beredar lagi yang tempo hari katanya ya. Oh, ada yang kelewat nih. Nah, siapa Mas Hari itu? Tolong disimak baik-baik ya pemirsa, ketika yang katanya teman perempuan Jokowi tiba-tiba keceplosan menyebut nama Mas Hari ketika sedang menunjukkan fotonya Jokowi. Nah, ini video lama tapi akhirnya ya rame lagi hari ini. SMK sebelumnya apa toh? SMEA kan dari SMK. Perubahan. Susah, nggak mudeng-mudeng. Kalau di SMA justru, karena teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1, tahu semua karena saya itu dulu juara umum, nggak sombong. Juara umum. Ini wisuda loh, kan asli Pak masih ada 85-nya. Oh iya iya. Tahunnya Pak. Pak Mono ya. Zaman itu Mas. Nah, saya kelihatan. Itu Mas Hari. Nah, saya
Kelihatan gimana saya. Nah, saya kelihatan udah pakai kacamata di belakang. Ya itulah ya, ramai kembali akhirnya. Lagian yang menjadi pertanyaan publik juga katanya waktu di SMA selalu juara umum. Masa SMA juara umum pas kuliah IPK di bawah 2, kan nggak masuk akal ya. Jadi rakyat hari ini ingin diberikan kejelasan agar logikanya tetap terjaga, akal warasnya tetap terjaga. Itu saja sebetulnya.